semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Luyurahibi dari kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gejala sosial dan memiliki contoh satu kasus di lingkungan masyarakat. Hai semuanya, pernahkah kita merenungkan mengapa masyarakat kita terus berubah? Mengapa ada tren baru, masalah yang muncul, atau bahkan perubahan dalam cara kita berinteraksi? Nah, inilah ranah gejala sosial. Secara sederhana, gejala sosial adalah segala macam fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh hubungan antara individu, kelompok, atau bahkan institusi. Bayangkan saja dari cara berpakaian yang sedang tren di kalangan anak muda hingga masalah kemacetan yang kita alami sehari-hari. Semuanya bisa kita kategorikan sebagai gejala sosial. Gejala sosial memiliki beberapa ciri khas. Pertama, ia muncul karena adanya interaksi sosial di antara kita. Kedua, ia bersifat dinamis, artinya terus berubah seiring waktu dan perkembangan zaman. Ketiga, ia bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, politik, budaya, dan psikologi. Dan yang tak kalah penting, gejala sosial memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan kita bersama. Contohnya sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi seperti inflasi atau pengangguran, isu politik seperti partisipasi dalam pemilihan umum, perubahan budaya seperti masuknya tren global, hingga masalah lingkungan seperti banjir atau polusi. Gejala sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Di antaranya, pertama, berdasarkan aspek kehidupan. 1. Gejala ekonomi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, inflasi, kesenjangan ekonomi, konsumerisasi. Yang kedua, ada gejala politik, seperti partisipasi politik, korupsi, konflik politik, dan polarisasi masyarakat. Yang ketiga, ada gejala sosial budaya, seperti perubahan mode, westernisasi, konflik antar budaya, dan pelestarian budaya. Keempat, ada gejala hukum, seperti kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, dan ketidakadilan hukum. Kelima, ada gejala agama, seperti konflik antar umat beragama, muncul aliran kepercayaan baru, dan praktik keagamaan. Yang keenam, ada gejala lingkungan, seperti polusi, deforestasi, bencana alam, dan perubahan iklim. Yang ketujuh, ada gejala pendidikan, tingkat putus sekolah, kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan. Dan yang kedelapan, ada gejala kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular, akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran akan kesehatan. Yang kedua, ada berdasarkan tingkatannya. Pertama, ada mikro, terjadi pada tingkat individu dan interaksi antar individu, misalnya konflik dalam keluarga. Kedua, ada meso, terjadi pada tingkat kelompok, organisasi, atau komunitas, misalnya konflik antar sekolah. Ketiga, ada makro, terjadi pada tingkat masyarakat luas atau global, misalnya globalisasi atau perubahan iklim. Berbagai faktor dapat menyebabkan munculnya gejala sosial. Di antaranya ada yang pertama, faktor kultural. Yang kedua, ada faktor struktural. Yang ketiga, ada perubahan sosial. Yang keempat, ada globalisasi. Dan yang terakhir, ada faktor psikologis. Terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi latihan belum minuman keras beralkohol dan ambil di luar nikah. Jadi dibuka. Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan, mulai dari tawuran, pembacokan, penjambretan, dan bahkan penganiayaan. Dan para pelakunya ini mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas. Yang terakhir yang viral adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak ex pegawai pajak. Lalu kenapa ya para remaja ini belakangan semakin brutal perilakunya? Di balik setiap tindakan nakal seorang remaja, seringkali tersembunyi berbagai macam alasan dan pergolakan batin. Kita akan mencoba melihat fenomena kenakalan remaja dari sudut pandang yang lebih luas, memahami konteks dan dampaknya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kenakalan remaja merupakan berbagai bentuk perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh individu dalam rangka peristiwa remaja.
Untuk perlindungan, remaja mendapatkan variasi mulai dari tindakan ringan seperti bolos sekolah, merokok di bawah umur, hingga tindakan yang lebih berat seperti perkelahian antar pelajar atau tawuran, penggunaan narkoba, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Faktor penyebabnya ada: pertama, faktor keluarga, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, broken home, pola asuh yang salah, dan masalah ekonomi keluarga. Kedua, ada faktor sekolah, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, pengaruh teman sebaya yang negatif atau geng, kurangnya kegiatan positif di sekolah. Ketiga, ada faktor masyarakat, pengaruh media massa yang negatif, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, atau tingkat kriminalitas yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan positif remaja. Yang keempat ada faktor individu, krisis identitas pada masa remaja, rendahnya kontrol diri, dan adanya masalah psikologis. Untuk dampaknya bagi remaja, merusak masa depan, terjerat hukum, masalah kesehatan fisik dan mental, dan isolasi sosial. Kedua ada bagi keluarga, mencoreng nama baik keluarga, menimbulkan konflik internal dan beban ekonomi. Yang ketiga ada bagi masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, mengganggu ketertiban umum, dan menimbulkan rasa tidak aman. Upaya pengenangan kenakalan remaja memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat.